Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvano Yulian dari kelas 1E dengan NPM 257833139. Nah, pada video ini saya akan merangkum seluruh materi dari topik 1 sampai topik 7 pada mata kuliah PRPL. Nah, untuk yang pertama, baik kita mulai dari topik pertama, yaitu perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Nah, perangkat lunak sendiri itu atau software adalah kumpulan instruksi, program, dan data yang memberitahu komputer bagaimana cara bekerja. Nah, berbeda dengan perangkat keras yang bisa kita sentuh. Perangkat lunak itu bersifatnya tidak berwujud fisik. Nah, perangkat lunak itu terbagi menjadi beberapa kategori utama. Nah, yang pertama itu perangkat lunak sistem. Seperti contohnya itu sistem operasi Windows, Linux, atau macOS yang mengelola hardware dan menyediakan layanan dasar. Nah, terus yang kedua itu ada perangkat lunak aplikasi. Contohnya seperti Microsoft Office, browser, atau aplikasi mobile yang digunakan untuk tugas-tugas tertentu. Nah, terus yang ketiga itu ada perangkat lunak embedded, yaitu software yang tertanam pada dalam perangkat elektronik seperti mesin cuci, mobil, atau peralatan medis. Nah, terus selanjutnya untuk pengertian rekayasa perangkat lunak sendiri. Nah, sekarang itu apa sih rekayasa perangkat lunak itu? Itu adalah disiplin ilmu yang berfokus pada proses pengembangan perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, RPL bukan hanya tentang menulis kode, tetapi mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Tujuan utama dari rekayasa perangkat lunak adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi dan bebas dari bug. Nah, mudah dirawat dan dikembangkan, dan pastinya itu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, RPL itu sangat penting karena tanpa pendekatan sistematis, pengembangan software akan menjadi kacau, penuh bug, sulit dipelihara, dan akhirnya gagal memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua tentang proses rekayasa perangkat lunak. Nah, proses rekayasa perangkat lunak atau RPL adalah serangkaian aktivitas yang terstruktur untuk menghasilkan perangkat lunak. Nah, ada beberapa aktivitas fundamental dalam proses RPL ini. Nah, proses RPL itu terdiri dari 4 aktivitas utama. Nah, yang pertama itu spesifikasi atau requirements engineering. Nah, untuk mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem. Nah, yang kedua itu adalah desain dan implementasi. Nah, itu untuk merancang arsitektur sistem lalu menulis kode program. Nah, yang ketiga itu validasi dan testing untuk memastikan software berfungsi sesuai spesifikasi melalui unit testing. Terus yang keempat itu evolusi dan maintenance untuk memperbaiki bug dan menambahkan fitur baru. Nah, model proses yang populer tuh ada waterfall yang sekuensial, terus iteratif yang berulang, dan agile yang fleksibel. Terus selanjutnya kita masuk ke topik yang ketiga. Topik yang ketiga itu adalah analisis dan desain sistem. Nah, analisis sendiri itu apa sih? Nah, analisis sistem itu adalah tahap untuk memahami sistem yang ada saat ini, mengidentifikasi masalah, dan menentukan kebutuhan sistem baru. Nah, proses analisis ini meliputi beberapa. Yang pertama itu pengumpulan data. Nah, melalui misalnya nih pengumpulan data melalui wawancara, terus observasi, dan studi dokumen. Terus selanjutnya itu identifikasi kebutuhan fungsional. Nah, yaitu ada yang harus dilakukan sistem. Misalnya, sistem harus bisa mencetak laporan penjualan,
Nah, terus selanjutnya identifikasi kebutuhan non-fungsional. Nah, yaitu karakteristik sistem seperti kecepatan, keamanan, ketersediaan, dan usability. Nah, hasil dari analisis adalah dokumen software requirement specification atau SRS yang menjadi acuan untuk tahap berikutnya. Untuk desain sistem sendiri itu adalah tahap merancang solusi untuk memenuhi kebutuhan yang sudah diidentifikasi. Nah, desain sistem itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada high level design, itu merancang struktur sistem secara keseluruhan, memilih arsitektur yang tepat seperti client server, microservice atau layered architecture. Terus yang kedua itu ada low level design. Nah, itu merancang detail setiap komponen termasuk struktur database, algoritma, antar modul, dan user interface. Nah, prinsip desain yang baik itu meliputi modularity, sistem dibagi menjadi modul-modul kecil. Terus cohesion. Oke, itu adalah satu model fokus pada satu tanggung jawab, dan loss coupling, modul yang tidak terlalu bergantung satu sama lain. Terus untuk kita lanjut ke topik yang 4, yaitu SDLC atau Software Development Life Cycle. Nah, SDLC itu adalah kerangka kerja yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam pengembangan perangkat lunak dari awal hingga akhir. Nah, SDLC memberikan struktur yang jelas sehingga tim pengembang dapat bekerja secara terorganisir gitu. Nah, untuk fase SDLC sendiri itu yang pertama ada planning atau perencanaan. Terus yang kedua itu ada requirements analysis atau kita sebut juga dengan analisis kebutuhan. Nah, terus yang ketiga itu ada desain atau perancangan, yaitu membuat blueprint sistem berupa desain atau detail desain yang termasuk desain database, UI atau UX, dan komponen sistem. Terus yang keempat implementation atau coding atau implementasi. Nah, programmer itu menulis kode program berdasarkan desain yang telah dibuat menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai atau yang telah ditentukan. Terus yang kelima itu ada testing atau pengujian. Nah, melakukan berbagai jenis testing untuk menemukan dan memperbaiki bug, memastikan software itu berfungsi dengan benar dan baik. Nah, terus yang ke-6 itu ada deployment. Itu atau peluncuran. Nah, itu software dirilis dan dipasang agar bisa digunakan oleh user. Nah, terus yang ketujuh itu ada maintenance atau pemeliharaan. Itu melakukan monitoring, perbaikan bug, dan pengembangan fitur baru sesuai dengan feedback pengguna gitu. Terus untuk modul SLC yang populer nih ada beberapa nih. Yang pertama itu ada waterfall, model linear dan sekuensial, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan stabil. Nah, terus yang kedua ada agile, model iteratif dan fleksibel, cocok untuk proyek yang kebutuhannya sering berubah. Nah, terus ada spiral, menggabungkan iteratif dengan risk management. Nah, terus ada V model, setiap fase development itu dipasangkan dengan fase testing yang sesuai. Nah, selanjutnya topik kelima tentang rekayasa perangkat lunak dengan pemrograman terstruktur. Nah, jadi pemrograman terstruktur itu adalah paradigma pemrograman yang menekankan pada penggunaan struktur kontrol yang jelas, sequence urutan atau selection percabangan, dan iteration perulangan.
Nah, untuk prinsip-prinsip utama pemrograman terstruktur adalah paradigma pemrograman yang menekankan pada penggunaan struktur kontrol yang jelas seperti sekuensi urut. Pemrograman terstruktur adalah paradigma pemrograman yang menekankan pada penggunaan struktur kontrol yang jelas, seperti sequence atau urutan, selection percabangan, dan iteration perulangan. Nah, terus prinsip-prinsip utamanya itu yang pertama ada top down design, memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil secara sampai mudah diselesaikan gitu. Terus yang kedua itu modularisasi program, itu dibagi menjadi modul-modul atau fungsi. Terus yang kedua itu ada modularisasi atau program dibagi menjadi beberapa modul-modul atau fungsi yang sendiri, nah sehingga mudah dipahami, diuji, dan dipelihara. Terus yang ketiga ada single entry single exit. Setiap modul atau fungsi hanya memiliki satu titik masuk dan satu titik keluar, membuat alur program lebih jelas. Nah, keuntungan pemrograman terstruktur itu kodenya lebih mudah dipahami dan dibaca, dipahami. Debugging lebih mudah karena strukturnya yang jelas. Nah, namun pemrograman terstruktur memiliki keterbatasan ketika menghadapi sistem yang sangat kompleks. Nah, disinilah pemrograman berorientasi objek menjadi solusi yang lebih baik. Nah, untuk topik yang keenam, kita masuk ke topik yang keenam, yaitu rekayasa penanak lunak dengan pemrograman berorientasi objek atau PBO. Nah, itu adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep objek. Nah, yang dimana objek adalah entitas yang memiliki data atribut dan perilaku metode. Nah, konsep dasar PBO ini ada kelas. Nah, kelas itu adalah blueprint untuk membuat objek. Contohnya kelas mobil. Nah, objek itu adalah instance dari kelas. Contoh mobil 1 adalah Toyota warna merah. Atribut itu adalah variabel yang menyimpan data objek. Contoh merek, warna, kecepatan. Nah, metode adalah fungsi dalam kelas yang menggambarkan perilaku. Contohnya nyalakan mesin. Nah, manfaat PBO itu meningkatkan modularitas, memudahkan pemeliharaan, meminimalkan duplikasi kode, mempercepat testing, dan mendukung kolaborasi tim. Nah, tahap pengembangan, analisis kebutuhan dengan identifikasi objek, perancangan sistem pakai UML, implementasi kelas dan objek, pengujian unit dan integrasi, serta pemeliharaan. Nah, terus yang topik terakhir adalah UML atau Unified Modeling Language. Nah, itu adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang dan memvisualkan sistem perangkat lunak. Nah, UML memberikan notasi grafis yang bisa dipahami oleh semua pihak dalam tim pengembangan. Nah, kenapa UML itu penting? Nah, karena dia tuh bisa memvisualisasikan sistem tanpa baca kode. Nah, 3 kategori diagram UML itu, yang pertama ada diagram struktural, menampilkan struktur statis sistem. Di situ ada kelas diagram untuk kelas dan relasinya. Terus ada komponen diagram untuk komponen software. Terus ada deployment diagram untuk arsitektur deployment. Terus yang kedua ada diagram perilaku, menampilkan perilaku sistem.
Nah, itu ada use case diagram untuk interaksi sistem dan aktor, terus activity diagram untuk alur kerja atau proses. Terus ada state matching diagram untuk perubahan state object. Terus yang ketiga itu ada diagram interaksi, fokus pada interaksi antar objek, yaitu ada sequence diagram untuk interaksi berdasarkan urutan waktu. Terus ada communication diagram untuk hubungan struktural. Diagram yang biasanya populer itu ada use case menggambarkan fungsionalitas dan perspektif user. Terus ada activity memodelkan workflow mirip flowchart. Terus sequence itu menunjukkan komunikasi antar komponen berdasarkan waktu. Terus ada kelas menampilkan struktur kelas dengan atribut, metode, dan relasi. Baik, itu saja resume lengkap 1-7 topik materi PRPL. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.